Rehan, Syafiq dan Akbar, yuk pindah ke depan sini baris kedua. Enggak baris pertama kok, baris kedua. Iya. Yang paling belakang lagi nih, Raya. Siapa tuh? Awa, Anis, yuk ke sini. Nih masih ada tempat. Ya di sini. 1, 2, 3 masih ada tempat. Gak mau pisah kan? Gak apa-apa kan ya? Ya silakan. Oke. Kalau ada yang mau ke depan sini juga boleh. Mau Sekar sama Siva bisa ke sini? Enggak, dekat AC loh. Oh memang nyari ya? Oke, mohon perhatian, acara akan dimulai, mohon segera menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua Kompetensi Keahlian PPLG Sija, Bapak Agustiawan MKom. Yang kami hormati guru-guru PPLG Sija SMK Negeri 7 Semarang. Yang kami hormati tamu kita pada hari ini, Bapak Amin Mukhlis selaku perwakilan dari alumni, yaitu alumni EK 85. Dan juga yang kami hormati Bapak Aji Bangkit Nugroho, alumni EK 98. EK tadi apa Pak Yus? Oh iya, EK, Elektronika Komunikasi ya. Dan juga yang kami sayangi dan kami banggakan, murid-murid kelas 12 Sija SMK Negeri 7 Semarang. Selamat pagi. Pagi ini diawali dengan pertemuan di RSA karena ada guru tamu yang nanti akan menyampaikan materi tentang jenjang karir dan peluang di industri IT. Ya, bersyukur sekali kita pada hari ini meskipun hujan dari semalam. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Hujan-hujanan dari rumah menuju ke sekolah itu benar-benar perjuangan kalian. Tepuk tangan dong. Tentu saja semua nikmat yang kita dapatkan pada hari ini merupakan karunia yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita patut bersyukur atas semua yang sudah diberikan sampai pada saat ini. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, agar kegiatan berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Kompetensi Keahlian PPLG Sija kepada Bapak Agustiawan MKom. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di ruang sidang atas dalam suasana yang luar biasa. Yang pertama kita masuk setelah liburan dan anak-anakku sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat, bisa berkumpul semua. Yang kami hormati teman-teman alumni SMK 7 Semarang, kalau juga saya undang-undang ada Pak Amin Mukhlis, ada Mas Aji Bangkit Nugroho. Ini seperti reunian kembali Mas. Dulu saya masuk SMK 7 Semarang, ambil jurusan undang-undang itu tahun 98. Tapi Mas Aji ini kelas 4 ya, mau lulus ya, mau lulus gitu. Jadi masuk ya, baru masuk ya, baru masuk ya. Dan waktu itu saya asistennya di lab komputer, jadi di semua jurusan termasuk di kelasnya Mas Haji ini dulu sangat dekat sekali gitu.
Egi dan Pak Iyo sudah bisa, kemudian Pak Isna, Pak Eri dan teman-teman semua yang berbahagia, anak-anakku sekalian kelas 13 CJ 1 dan kelas 13 CJ 2. Terima kasih atas kehadirannya. Gak terasa kalian sebentar lagi mau makan, ya kan? Sudah yang ditunggu-tunggu. Awal Mei, 1 Mei, berarti tinggal berapa bulan lagi? Ini Februari sudah, ya masih April Mei, tinggal 1 bulanan sedikit ya, 1 bulan. Jadi ini waktu yang tepat sekali. Sebelum kalian makan ada tambahan dari alumni yang bekerja di industri di PT KCIC di kereta api cepat gitu ya. Di situ yang akan berbagi atau sharing, syukur-syukur di sana bisa menerima magang gitu kan. Oke, terima magang karena anak-anak ini sudah semangat 45 untuk berangkat magang. Monggo Pak Edi, silakan masuk. Ini wakil humas kita pada di sana. Monggo Pak, kenalannya. Jadi untuk anak-anakku sekalian, kalian persiapkan diri kalian untuk mulai magang tanggal 1 Mei. Bagi siswa-siswa sekalian yang sudah dapat industri seperti yang ikut kelas industri kemarin sudah difilter, sudah disaring, ada 2 kelas industri yaitu di PT Karirana Indonesia. Di situ ada 11 siswa yang masih bertahan dan mudah-mudahan sampai awal Mei nanti magang semua di sana. Terus yang terakhir kemarin di liburan kalian itu ada pengumuman juga kelas industri yang sudah terfilter dan sharing, yaitu PT Picoler. Ada 3 siswa terpilih di situ. 3 siswa terpilih. Ini luar biasa sekali, dari 42 anak terpilih hanya 3 siswa yang magang di Picoler. Kemudian nanti bisa magang di Mei di sana, awal Mei. Jadi 11 tambah 3 berarti 14 guys gitu. Untuk yang kemarin dari KS sudah ada pengumuman belum ya? Belum ya? Berarti mundur ya, yang kemarin tanggal 24 mundur. Terus yang dari Bandung itu juga PT Gema, kemarin sudah ada pengumuman 4 orang yang diterima ya. Ya, 3 jadinya. 3 siapa aja? Saya, Mawar, sama Sylvia. Oke. Untuk yang di Bandung, sabar dulu ya. Kamu kemarin sebenarnya ditembung tanggal 5 Februari diminta berangkat magang di situ. Siap gak? Iya, 5 Februari. Tapi sekolah nggak berani ngasih izin di situ. Karena kalian harus melewati ujian sekolah yang akan dilaksanakan di bulan April. Nah, nanti kebijakan seperti apa? Kemarin terakhir informasi ada tes kompetensi akademik yang dulunya ujian sekolah, yang dulunya ujian nasional juga. Ini kebijakan masih kita tunggu sebenarnya. Yang jelas kalian harus menyelesaikan itu dulu di bulan April di situ. Karena itu menentukan sekali untuk kelulusan. Jadi kalau kalian di situ nggak lulus, ya kalian nggak bakalan bisa magang. Walaupun sudah magang nanti kita tarik lagi di situ. Kalian mulai lagi tahun depan. Makanya anak-anak sekalian, kalau ada dari industri yang minta percepatan, nanti komunikasi dengan kami biar kami jelaskan ya. Jadi setelah kalian melewati ujian sekolah di situ di bulan April, kalian baru boleh magang, baru free, yaitu di tanggal 1 Mei. Makanya kita jadwalkan 1 Mei itu kalian sudah melewati
saya izinkan setelah kalian industri. Terus untuk anak-anakku sekalian yang belum dapat angkat magang, yang kalian sudah nunggu-nunggu, ya kan? Hari ini nanti kita share daftar industri magang yang non kelas industri di situ. Jadi ada 45 industri mitra kita yang kerjasama untuk tempat magang. Nanti silakan kalian bisa milih untuk tempat magangnya. Diusahakan cari industri yang bisa langsung 10 bulan. Paham ya? Diusahakan yang langsung bisa 10 bulan karena kalian sudah kurikulum merdeka wajib magang 10 bulan. Yaitu dari 1 Mei 2025 sampai Februari 2026. Jadi 10 bulan persis. Jika terpaksanya industri hanya menerima 6 bulan di situ, kalian lanjut ke industri kedua. Jadi 4 bulannya di industri kedua. Jadi totalnya industri pertama dan industri kedua totalnya 10 bulan. Itu kalian ajukan di awal pengajuan, yaitu di bulan ini, di bulan Januari ini. Jadi kalian langsung kalau memang industri itu sudah tahu hanya 6 bulan, langsung ajukan untuk industri kedua, yaitu kelanjutannya 4 bulan di situ. Di industri pertama 6 bulan, industri kedua 4 bulan. Itu tujuannya pada saat nanti kalian selesai di industri pertama, kalian langsung beralih ke industri kedua. Jadi langsung nyambung. Nanti tidak perlu persuatan lagi, karena masa-masa itu tempat industri biasanya sudah penuh. Kalau kalian persuratan nanti nggak dapat tempat dan akan kesulitan di situ. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk KHS ini supaya nanti kita komunikasi dengan industri untuk pengumumannya tanggal berapa. Jangan sampai nanti mepet di bulan Mei, jadi kalian nggak diterima. Monggo nanti selamat datang. Nggak diterima, terus nanti bingung mencari penggantinya di situ. Jadi nanti perlu kalian backup juga. Yang kemarin waktu interview dengan KS sudah PD, kemungkinan besar diterima. Kalian mantap di situ. Tapi yang masih ragu-ragu, silakan kalian cari backupnya, backup pengganti kalau nggak diterima di situ. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti kita dengarkan dari Mas Haji bagian ini yang sudah malang-malang di industri, pengalamannya luar biasa di situ. Mungkin di sana juga ada tempat magang juga, nanti bisa ditanyakan kalau pengen magang di KAI. Karena kita juga ada kerjasama ya, magang di kereta api, tapi yang masih di Semarang, ya, di Bandung belum. Itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas kehadirannya semua, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang telah memberikan sambutan dan pengarahan untuk kegiatan pada hari ini. Selamat datang juga untuk Bu Neti. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu. Dan tadi juga sempat bergabung dengan kita Pak Edi Setiawan selaku Wakil Kepala Bidang Kemitraan. Namun karena ada urusan penting yang lain sehingga terpaksa harus meninggalkan kegiatan ini. Baik, anak-anak PPLG Sinja yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan alumni SMK Negeri 7 Semarang, yaitu beliau dulunya adalah alumni Elektronika Komunikasi tahun 1985. Kepada Bapak Amin Muklis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Mari, luar biasa, pas, hebat, bisa. Baik, terima kasih. Masih semangat ya? Hujan-hujan pagi-pagi, sejak semalam jadinya Semarang diguyur hujan. Semoga tidak ada
Sugeng Utoyo, beliau yang pojok, monggo. Beliau alumni juga dari MO 86, betul Mas ya? MO 86. Beliau di dalam kepengurusan kami Kembang sebagai ketua bidang 2 yang menghandle kegiatan alumni mengajar, meskipun beliau berada di jauh, tapi sering menginspirasi untuk semua alumni berkontribusi kepada sekolah, terutama nanti adalah adik-adik untuk memberikan share ilmu dan lain-lain. Baik, pagi ini kebetulan yang berkesempatan masih dari jurusan EK. Tanggal 16 tempat juga jurusan EK. Ini sebenarnya nanti mungkin akan berturut-turut jurusan-jurusan yang lain, alumni dari jurusan lain yang kita coba tampilkan. Ibu-ibu guru maupun adik-adik, sekilas kita juga mau mempromosikan tentang kegiatan alumni Kampus Kembang. Jadi setelah kami lulus atau nanti Anda lulus itu secara otomatis menjadi alumni, ya, alumni SMK Negeri 7 Semarang, alumni STM Pembangunan. Pada saat seperti itu tidak ada yang namanya pendaftaran menjadi anggota. Secara otomatis nanti Anda menjadi keluarga alumni STM Pembangunan Semarang. Meskipun ya kadang-kadang sok mempermasalahkan tentang KTA, kartu tanda anggota dan lain-lain, tapi itu nanti bisa sambil lalu. Nah, setelah Anda nanti lulus, harapannya misalkan di industri di kota mana itu, coba cari informasi adakah pengurus cabang Kampus Kembang di kota tempat Anda domisili atau bekerja, agar tidak putus hubungan. Syukur-syukur kalau bisa melobi teman-teman atau kakak-kakak kelas Anda untuk mencari tempat bekerja, masuk di dalam grup Facebook atau grup Instagram Kampus Kembang untuk mencari adakah informasi tentang lowongan pekerjaan. Nanti Mas Aji mungkin juga bisa memberikan linknya, misalkan ada kebutuhan di tempat beliau saat ini beraktivitas. Sekali lagi, Kampus Kembang itu wadah untuk para alumni. Harapannya setelah Anda lulus pun ada kesempatan untuk berkontribusi semacam ini atau kontribusi hal yang lain. Semisal ada bencana dan sebagainya, kita juga open donasi, itu juga salah satu kontribusi dari alumni. Di Kudus saat ini kan lagi ada banjir di sekitar daerah Kaliwungu, tapi yang sebelah utara, timur Pak ya, katanya ya, daerah timur. Dulu di Karanganyar, Demak. Kemarin ini juga melihat di daerah Gubuk, sekitarnya itu juga. Artinya setelah Anda lulus, jangan lepas begitu saja hubungan dengan sekolah maupun dengan alumni. Kegiatan alumni mengajar ini sudah yang ke-21. Nanti secara rinci biar Mas Aji ada satu Pak Bro yang akan mempresentasikan materinya. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan. Mas Sugeng, ada yang mau disampaikan? Monggo. Silakan Mas. Selamat datang.
wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, saya berikan 100. Karena tidak ada yang paling pantas setiap kita bangun pagi itu pasti alhamdulillah. Minimalnya jantung masih berdetak. Yang lain hitung sendiri ya. Terima kasih. Yang kedua, apa kabarnya senior saya Mbak Neti dan guru semua dan adik-adik semua. Hari ini membahagiakan, masih punya detak jantung kan, gitu ya. Yang lain hitung sendiri gitu ya. Baju yang bersih dan wangi bukan kalian cuci sendiri mungkin gitu kan. Makanan bukan kalian masak sendiri gitu. Air yang untuk mandi juga bukan Anda timba sendiri mungkin ya. Di situ memang kita nggak terlalu banyak dilayani sehingga harus alhamdulillah lagi, masya Allah. Makasih Mas Bakir, kereta api cepat Indonesia. Saya belum sempat merasakan. Tapi kalau Shinkansen saya pernah. pernah. Nanti saya coba Mas. Ya. Kita kedatangan ahlinya. Nggak terlalu banyak yang akan saya sampaikan. Kalau mau tanya banyak di Instagram saya aja, namanya Sugeng Utoyo, masuk 86 keluar 90 gitu aja ya. Hampir mau pensiun kalau swasta gitu ya. Kalau pegawai negeri kayaknya nggak ada pensiunnya. Ya Mbak Nabi. Saya baru mempelajari fenomena tentang percepatan gravitasi. Ada yang paham di sini percepatan gravitasi satuannya apa? Yang ngacung paling cepat mungkin nanti kasih hadiah Mas Bakir. Percepatan gravitasi ya Allah Gusti. Ngacung mana begitu. Yang dari SMP 24 Semarang ada? Nggak ada di kelas saya. Kalau dari SMP 24 Semarang pasti bisa ya. Ya adalah buka pembelajaran 9,8 meter per second ya, setiap detik akan bertambah setiap itu. Artinya begini, kalau kalian itu di dalam kehidupan ini ada di dalam circle bertumbuh, ketemu orang baik, majelisnya baik, ketemu orang semangat, ketemu orang alim gitu ya, kecepatan Anda untuk jadi baik itu semakin cepat gitu ya. Karena apa? Anda malu untuk tidak berbuat baik, Anda malu untuk tidak sholat tepat waktu misalkan ya dalam hal agama. Karena apa? Lingkungan Anda tuh baik semua, sini baik, situ baik, sini baik. Sehingga kalau nggak mau, jadi apa? Kalau nggak baik menjadi apa? Malu. Dan sebaliknya, ada nggak kita di circle yang apa tuh stagnan, fixed mindset, atau katakanlah anak sekarang apa? Toxic circle gitu ya. Toxic circle ya. Saya ngomongnya sih majelis ya, majelis bertumbuh atau majelis toksik gitu. Ada yang sekarang berada di majelis toksik. Ada simpen aja ya. Ajaran mengatakan kalau aib itu disimpan aja ya, tutupin aib temannya ya gitu ya. Dengan adanya seperti ini, kami dari alumni mengantar Anda supaya Anda memiliki percepatan, dan Anda juga memiliki growth mindset. Ada lupa ajaran ini dari sahabat ya. Kalau waktu Anda tidak diisi dengan kebaikan, Mas Ustadz koreksi, maka yang buruk-buruk itu pasti akan cepat masuk, Mas Ustadz, betul ya? Kalau nggak diisi dengan kebaikan, hal-hal yang buruk mudah masuk. Maka jangan berikan kesempatan yang buruk-buruk itu masuk ya. Seperti hukum materi itu. Ini fisika lagi ya. Materi itu kan menempati suatu ruangan. Bila suatu ruangan yang sudah ditempatin materi, otomatis materi lain tidak akan bisa menempati. Maka tempatlah materi-materi yang baik sehingga materi-materi yang buruk itu tidak sempat hinggap di sekitar Anda. Memang sulit karena setan selalu mengganggu ya. Setannya mengganggu sampai yaumil akhir nanti ya. Hati-hati, kita bentengin. Itu aja dari kami. Semoga lancar. Doakan supaya alumni mengajar bisa ke 100. Ini ke-21 gitu ya. Ke-21 saya sempatkan hadir di sini. Padahal kemarin pagi saya masih di pesawat turun di Jogja, terus di sini naik 20 Maret. Sampai sini jam 2. Minggu depan entah di mana lagi saya nggak tahu. Demikian dari saya, makasih Bu Neti dan senior saya. Kakak kelas saya yang paling tua. Bisa kuliah S2 kan pinter gitu. Bisa ngajar sampai di sini. Tapi jangan takut, saya juga STM masuk STM gitu ya.
bahkan lulusan S2, nggak negeri sih, tapi bisa dikatakan universitas rada-rada baik di Indonesia ya. Ditebak sendiri ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa, terima kasih atas semangatnya dari kakak-kakak alumni, Bapak Amin Mukhlis juga Bapak Sugeng Utoyo. Semoga dapat menginspirasi murid-murid PPLG Sinja yang hari ini hadir di sini. Baik, selanjutnya kita akan menuju acara inti, yaitu materi dari alumni juga kakak kita, Bapak Aji Bangkit Nugroho. Beliau adalah alumni Elektronika Komunikasi tahun 98 dan juga praktisi IT di PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Wah, hebat sekali. Ya, biar tambah meriah, kita sambut Kak Aji Bangkit Nugroho dengan pantun. Nanti teman-teman bilang cakep ya. Walaupun mungkin pantunnya kok bagus sih pantunnya Bu Inung nih, tapi nggak apa-apa deh, cakep-cakepin aja. Ya. Ini hari Kamis, besoknya hari Jumat. Berangkat ke sekolah kehujanan sepanjang jalan. Anak-anak PPLG Sinja SMK 7 yang hebat. Semoga hebat semua ya. Kita sambut Bapak Aji dengan tepuk tangan. Ya, baik, kepada Bapak Aji Bangkit Nugroho, kami silakan. Mohon izin berdiri. Pak Yos, Bu Eti, Pak Agus, Pak Ali, Mas Sugeng, Pak Kamu, dan guru staf yang sudah hadir dan adik-adik. Saya panggilnya adik-adik karena meskipun statusnya itu kita lahirnya jaraknya jauh, saya nggak pernah manggil Mas Sugeng dengan Pak, Mas Amin dengan Pak juga, karena kita terhubung dalam satu alma mater. Jadi sama Bu Neti kalau dulu nggak berani manggil Mbak karena guru saya Pak Yos apalagi. Kalau Bu Neti sekarang saya berani manggil Mbak karena beliau adalah jurusan Eka sama, yang sekarang bahkan sudah tidak tahu kepanjangannya apa ya. Mungkin diawali dengan perkenalan saya dulu biar agak kata orang kan kalau tidak kenal maka tidak akan sayang. Cuma masuk ya. Baik, saya ulangi, nama saya Aji Bangkit Nugroho. Saya masuk STM Pembangunan itu pas lagi transisi dari STM Pembangunan menuju SMK Negeri 7, daftar pertama mungkin ya Bu ya. Jadi saya juga tidak merasakan nama STM Pembangunan, tapi sudah SMK Negeri 7. Waktu itu baru krisis ekonomi 98 dan tahun sebelumnya itu ada demo di STM Pembangunan, dan gara-gara itu saya masuk ke STM Pembangunan itu dengan lancar dan mudah, walaupun saya sendiri bukan orang yang dekat dengan Semarang karena saya lahir di Klaten dan bersekolah di Klaten. Jadi
saat ini saya sebagai spesialis ERP. Nanti mungkin sedikit akan saya singgung apa itu ERP, apa hubungannya itu dengan IT, dengan adik-adik di sini itu apakah nanti berhubungan, kita jelaskan nanti. Tapi kita selayang pandang dulu. Jadi tahun 2001 mungkin ini adalah salah satu fase perubahan di hidup saya ya. Pas waktu itu ya seumuran adik-adik ini. Waktu itu magang di Indosat adalah salah satu idola banget gitu untuk STM Pembangunan. Karena merasa selama sekolah di sini tuh kita sebenarnya nih Bu, jujur Bu, sebagai siswa itu bingung saya karena materi yang diberikan adalah kebanyakan adalah tentang elektronika, sedangkan kita mau kemana nih setelah lulus itu? Kalau zaman dulu nggak semudah sekarang ya, untuk kuliah itu akses banyak sekali. Nah, akhirnya datanglah waktu itu alumni EKA juga tahun 97, Mas Lulu datang seperti ini, sharing ke teman-teman, ke adik-adik kelasnya bahwa kesempatan magang di Indosat itu potensinya seperti apa, dan akhirnya ya udahlah, ini kayaknya salah satu cara biar saya tahu tujuan saya mau kemana itu saya harus keterima magang di Indosat. Alhamdulillahnya dari 72 siswa, satu jurusan 2 kelas ya, indeks 1, indeks 2, 35 anak itu keterima di Indosat. Salah satunya juga Mas Dadang yang ada di belakang, itu juga magang di Indosat. Di Indosat saya ditempatkan di submarine kabel sistem atau stasiun kabel laut. Jadi kalau kemarin sudah ada Mas Sinten yang sharing FTTH fiber optik, jadi tahun 2001 saya sudah belajar kabel laut yang berbasis teknologi fiber optik juga. Dari situ setelah magang dulu gaya banget dulu, karena masa paling kaya setelah saat kelas 1, 2, 3 itu sekolah dengan tinggal di Semarang yang notabene ngekos dengan uang saku yang minimum gitu. Tahu-tahu magang di Indosat itu dapat gaji yang lumayan untuk tahun segitu 600.000. Mungkin sekarang ada artinya, tapi 600.000 itu zaman segitu sudah besar sekali. Makanya waktu itu pada bergaya selama 9 bulan kurang lebih nggak pernah bayar SPP. Ditagih datang sekolah, bayar berapa sih Bu SPP-nya? Padahal dulu SPP 15.000 kalau nggak salah. Bahkan ujian pun ada sebagian dari teman kami yang tidak bisa pulang gitu ya. Jadi harus cuti karena waktu itu memang Indosat sedang ekspansi di beberapa usahanya. Nah, salah satunya setelah lulus saya diterima di PT APK Nusa Lintasarta. Mungkin teman-teman tahu ya, ATM segala macam ada, bisa dulu logonya seperti ini, tapi sekarang udah berubah. Itu termasuk Indosat Group. Jadi alhamdulillahnya tempat magang kalian itu nanti itu akan menjadi pegangan modal awal untuk mudah mencari pekerjaan gitu ya. Karena kalau mungkin SMK lain hanya 2 bulan 3 bulan, kita minimal 8 bulan sampai dulu 9 bulan kalau nggak salah saya. Nah, dengan modal sertifikat kelulusan magang di Indosat itu, melamar kerja di Indosat Group itu waktu itu ya diprioritaskan gitu ya. Akhirnya saya bekerja di sini selama kurang lebih 4 tahun, dari 2002 sampai dengan 2006. Itu saya sebagai helpdesk awalnya, terus terakhir sebagai NOC engineer dengan latar belakang teknologi dan pekerjaan yang jobdesk yang sangat berbeda. Jadi kalau kita di IT itu memang harus selalu belajar gitu, nggak melulu di satu titik gitu. Nah, setelah itu sebenarnya ada perantara nih. Di 2006 itu ada perusahaan Indosat lagi yang ekspansi ke Jawa Tengah. Nah, karena saya pengen pulang, nggak mau tinggal di Jakarta terus gitu ya. Ditawarilah
waktu itu PT Starwan Mitra Telekomunikasi ini anak usahanya Indonesia di bidang teknologi CDMA. Jadi dari komunikasi data, VSAT, terus fiber optik, komunikasi data secara umum pindah ke seluler. Waktu itu penempatan di Semarang. Saya bersama Mas Dadang juga ada beberapa alumni juga. Dari sini nggak lama, cuma 6 bulan terus pindah dibajak, istilahnya dibajak di PT Bakri Telekom. Mungkin nggak ada yang tahu ya Asia ya di sini ya. udah punah sekarang. Di sini cukup lama, saya 9 tahun karena penempatannya di Solo dekat rumah. Terus apa namanya, mendapatkan istri juga terus saya bawa pulang, ya udah akhirnya menetaplah di sini. Meskipun ada istri saya berada di belakang, paling cantik di antara kalian. Nah, dari sini beberapa kali disuruh pindah ke Jakarta, saya nggak mau karena udahlah saya di Solo aja gitu ya, di dekat rumah ya. Gaji Jakarta dimakan di Solo, sisa lah gitu kan. Nah, setelah dari ya kita nggak pernah tahu ya, kayak Bakri Telekom itu waktu itu Bakri Telekom itu punyanya keluarga Bakri. Kalau teman-teman tahu, Anindya Bakri, Abu Rizal Bakri adalah pemilik utama dari Bakri Telekom. Tapi kita nggak pernah tahu ternyata perusahaan sebesar itu pun bisa kolaps. Di tahun 2014 itu mulai menurun, kemudian di 2015 mulai layoff. Saya ditawari di tahun 2014 itu, kalau nggak mau kena layoff, balik ke Jakarta ya, daripada saya nggak kerja kan. Saya balik ke Jakarta tahun 2015 sampai 2015. Akhirnya saya bosen karena gajian telat mulu. Akhirnya saya pindah ke perusahaan BUMD. Alhamdulillah lumayan, udah dapat satu posisi yang lumayan. Cuman karena di BUMD itu ternyata banyak mesti berpolitik gitu ya, akhirnya saya nggak betah, nggak nyampe 2 tahun saya pindah lagi karena alasan balik-balik lagi. Sebenarnya pengen balik kampung. Sebenarnya sebelum ini ada cuma 6 bulan, kalau 6 bulan nggak saya cantumin, malu di sini malu. Pindah ke Jogja waktu itu di startup karena lagi getol-getolnya startup ya, startup IT. Jadi senior programmer di situ. Kemudian karena ternyata umur saya itu sudah tidak bisa mengikuti dengan pace-nya startup yang segitu kencang gitu, akhirnya saya balik lagi ke Pemprov DKI yang notabene sama juga sebenarnya tadi ke BUMD ya. Cuma di sini saya berhasil balas dendam dalam tanda kutip. Karena waktu di BUMD itu merasa kayak saya profesional hire itu dikucilkan gitu. Ini nanti mungkin jadi pengalaman teman-teman tadi yang masuk ke toxic environment, kalau ini saya bilang gitu ya, jadi lingkungan yang kurang bagus untuk karir kita, itu mending kita cepat-cepat ambil keputusan untuk pindah. Nah, kenapa saya pindah ke sini? Karena Badan Pengelolaan Aset Negara ini yang membawahi tadi salah satunya adalah Perumda Pasar Jaya. Di situ saya manggilin orang-orang yang iri sama saya. Saya suruh sekarang. Tapi nggak lama juga karena di sini dari tenaga ahli itu tidak ada kejelasan. Akhirnya saya pindah ke sebuah sistem integrator. Ini tantangan baru lagi karena platformnya lebih luas itu yang saya kerjakan, jadi lebih banyak, mulai dari network, aplikasi, terus harus meeting dengan klien, negosiasi, jadi lebih luas gitu ya pekerjaannya. Nah, setelah ini ya kembali lagi ke perusahaan yang ada bau-bau pemerintahannya. Cuma sebenarnya ini adalah perusahaan swasta karena tidak boleh BUMN itu ada kepemilikan saham asing. Jadi kereta cepat Indonesia Cina itu adalah sebuah konsorsium dari BUMN Indonesia dan BUMN Cina gitu ya. Ada
KAI, ada juga ada Jasa Marga untuk Indonesianya. Di Beijing dan tempatnya itu ada beberapa perusahaan BUMN Cina. Nah, lahirlah kereta bus, itu kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Jadi kalian kalau mau coba, mau lagi main, tadi ada ya saya dengar ke Bandung, nanti kalau main ke stasiun Bandung, hubungi ayah saya, nanti kita bisa ngopi-ngopi atau apa. Kalau pas saya di Bandung ya, cuma saya bisa nyusul lah, 30 menit doang dari Jakarta. Nah, sampai sekarang ini di latar belakang pekerjaan saya, mungkin nanti dari situ di materi utama bisa saya cerita, nanti teman-teman adik-adik bisa bertanya, langsung aja dipotong kalau tapi belum ke teknis ya, karena mungkin kalau ada kesempatan lagi mohon waktu nanti kalau ada yang lebih teknis, kita ada masalah programming atau network, nanti insya Allah kalau saya bisa cuti kita atur waktu lagi, jadwalkan lagi. Nah, pendidikan sekilas saja lah ya, ini di desa yang mungkin nggak ada yang tahu. Di Delanggu saya, terus yang paling membanggakan adalah ini. Memang benar, apa namanya, titik tolaknya ya, saya merasa saya berkarir sampai saat ini yang modal utama ya dari sini. Kelas 1 hanya 3 bulan disuruh merayap di lapangan itu sama waktu itu rider ya Bu ya. Kalau adik-adik ini mungkin Hansek cuma berapa hari? Itu ada ya? Astaga, ya nggak apa-apa. Itu bagian yang sebenarnya sangat berkesan, tapi saya juga nggak mau ngulangin sih. Ya, jadi banyak banget gitu modal dasar yang diperlukan kita di industri itu kita pelajari di sini. Jadi adik-adik ini harus meskipun berat gitu pada saat menjalani, tapi ketika nanti kalian bekerja, percaya itu jadi modal utama kalian meniti karir kalian. Nah, setelah ini juga salah satu motivasi juga bahwa ya tidak selamanya setelah lulus ini harus kuliah. Nah, saya kerja dulu, setelah bekerja 2 atau 3 tahun itu baru saya kuliah lagi, dan alhamdulillah lulus walaupun cukup lama karena terus terang yang namanya udah kerja punya duit gitu, kadang tinggal skripsi aja saya 2 tahun. Jangan ditiru kalau nanti ada yang mau lanjut kuliah, selesaikan secepatnya. Kalau ada peluang kuliah lagi. Itu pendidikan, karena di Indonesia itu kita masih berdasarkan title gitu ya, masih belum banyak perusahaan yang lihat skill aja gitu. Ya mungkin sekarang tuh justru lebih udah mulai banyak lah, kayak di Jogja, di Semarang itu banyak startup yang hanya melihat dari sisi skill setnya teman-teman. Nah, nyangkut tentang skill, ya ini kalau bahasa Inggris itu alhamdulillah saya dulu termasuk yang lumayan bisa. Dulu itu ada namanya kelas bahasa. Jadi semua jurusan dites kemampuan bahasa Inggrisnya, dikumpulin dalam satu kelas-kelas dengan level tertentu, bekerja sama dengan lembaga LIA. Nah, saya itu salah empat yang berada, yang tidak campur dengan teman-teman karena harus dia, karena tidak ada temannya. Yang pertama di one and only Hendy Pratama, kalian pasti kenal. Itu teman benar-benar berjuang. Di kelas 4 dia masih sempatnya ayo kita ikutan lomba pidato bahasa Inggris. Saya baru balik dari Indosat magang, nah ya yuk aku temenin. Sekolahan waktu itu karena kelas 4 tidak mau membiayai, karena kamu udah kelas 4 ngapain lomba, berapa sih bayarnya, 20.000. Saya dari Indosat nih gitu. Ayo kita mau ikut gitu. Alhamdulillah dia juara, dan dari situ dia bisa masuk ke UNES dan sekarang jadi dosen UNES dan sudah doktor
banget ya, saya yang biayai, tapi biayai. Tapi alhamdulillah ya, salah satu mungkin itu jalannya masing-masing. Jadi teman-teman di sini tidak boleh kesempatan kecil apapun harus tetap dijalani. Di beberapa perusahaan tadi saya punya beberapa skill yang bisa rangkum aja nih buat sedikit kira-kira teman-teman nanti itu lari kemana sih. Sebenarnya kan nggak menutup ini jurusan apa Pak Agus, programming ya, cenderung programming ya, tapi nggak menutup kemungkinan karya-karya bisa di desain, bisa di network. Oh oke, mantap. Berarti komplit, tinggal kalian peminatannya kemana. Kalau sekarang memang harus cenderung ke spesifik gitu ya. Jadi boleh belajar semua, tapi harus ada satu yang benar-benar di skill set yang dipegang. Maaf ini bukannya menyombong gitu ya, tapi ini buat jadi wacana lah teman-teman. Besok itu mau ngapain? Karena di kelas 3 ini adalah benar-benar kalau menurut saya dulu titik kebingungan, saya mau ke arah mana sih, setelah lulus saya mau ngapain sih. Sampai Hana aja. Ya, SAP S4HANA yang terbaru adalah SAP RISE. Tapi di Pama lagi S4HANA dari Minsk ke ini. Oh iya. Kalau yang terbaru yang RISE sekarang. Enterprise Resource Planning. Iya. Nanti mungkin bisa saya kulik sedikit di. Nah, ini lebih ke portofolio saya. Pernah support waktu ada event PON itu tahun 2021, saya 3 bulan di Papua, di Timika tempatnya. Sebenarnya kalau kita mikirin Papua itu pelosok, ternyata kalau di Timika lebih kota daripada kota saya. Terus program itu banyak banget, ini salah satunya Sarinah. Terus dan yang meluluskan kuliah saya itu adalah Forlab Kemendikbudikti. Itu yang meluluskan saya karena dengan KTBLC dari waktu itu kepala bidang dosen buat surat untuk kampus saya untuk segera meluluskan saya. Jadi salah satunya pengalaman dan networking itu adalah bisa menjadi satu hal yang sangat penting untuk kemajuan karir kita. Nah kayaknya sudah habis untuk perkenalan. Ada yang mau ditanyakan tentang pribadi saya, tentang ya pengalaman tadi saya mungkin. Kalau nggak ada nanti saya lanjut materi selanjutnya. Ada yang penasaran dengan saya? Nggak ada kayaknya. Karena udah bilang punya istri sih ya. Apalagi istri saya mengikuti. Oh iya bener, sebenarnya saya ngisi materi ini sudah yang kedua kali ini. Yang pertama adalah tahun 2005 ya Bu Nedi ya. Waktu itu ada di aula, di situ masih aula, bukan teknopark, di aula kita kumpulin semua aja Bu. Itu satu angkatan saya. Sebelum kenal dengan senior ini kita sudah bikin untuk khusus angkatan kami tahun 2005 atau 2006 ya. Waktu itu kumpul lagi karena keresahan dari kami gitu lah. Kok nggak kenal sih sama yang di atasnya, yang di bawahnya. Dan kita main ke kampus saja bikin acara. Nah itu tahun 2005 dan alhamdulillah itu saya ketemu jodoh saya ya di pas waktu itu gitu. Jadi istri saya itu ngikut karena takutnya saya dapat jodoh lagi mungkin ya. Jadi kenapa dia bilang gitu? Tapi ya salah satunya juga buat anak saya, 2 yang satu udah SMP, yang satu masih SD, biar motivasi juga bahwa lo sekolah anak ayahnya dulu ada di sini. Karena kan jauh ya, nggak tahu. Nah selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya lanjut ke materi yang lebih spesifik. Saya terlanjur bikinnya pakai bahasa Inggris lagi. Oke, jadi
sebenarnya silabusnya itu banyak ke elektronikanya ya Bu ya. Teknik telekomunikasinya itu sedikit tapi ada gitu ya. Tapi saya banyak berkecimpung di dunia telekomunikasi dan IT. Makanya saya beranikan diri untuk sharing. Ini bukan ngajar ini, tapi sharing pengalaman saya pribadi selama bekerja di dunia IT. Nah, jadi sebesar apa sih dunia IT? Kalau teman-teman adik-adik mungkin sekarang sudah belajar ya, tadi disebutkan Pak Agus kalau ada pemrograman, ada jaringan, tapi kan pasti di antara adik-adik ini ada yang peminatannya ke jaringan, pemrograman pun juga banyak. Nah, ini mau kemana sih? Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dipotong aja. Nah, kalau ngomongin IT, tentu saja ya kita pasti sudah kenal lah gitu, karena pandemi itu meningkatkan awareness kita terhadap kebutuhan IT. Di mana sekolah harus online. Mungkin adik-adik sempat ya waktu SMP berarti ya pada pandemi itu harus online, terus akhirnya di rumah mau nggak mau harus ada internet seperti itu. Nah, sekarang itu lebih menjangkau lebih jauh lagi gitu. Di setiap kali di rumah ada smart home, ada otomasi yang kita sebut IoT sekarang itu kan IT itu udah benar-benar ada di depan mata kita gitu. Nah, setelah mengetahui peristiwa-peristiwa yang lalu, terus kemudian pandemi dan sekarang ini apa ya, kita mesti terus belajar, terus tahu gitu arahnya itu IT itu mau kemana sih? Apakah hanya akan di sini aja atau nanti akan berkembang lagi? Nah, dari situ kita mesti belajar terus menerus menggali informasi apa yang teknologi yang sedang tren dan yang sedang berkembang saat ini. Nah, kalau ini mungkin akan relate to pengalaman saya. Teman-teman ini kalau setelah lulus itu bisa menjadi apa sih? Salah satunya ya software development pasti. Teman-teman di sini belajarnya pemrograman apa aja? Kalau boleh saya tanya. PHP, Python, oke. Java, oke. Ada lagi yang sedang belajar yang lain? Baru 3 ini ya yang banyak dipelajari ya. Oke, PHP memang populer. Tapi PHP sendiri kan kalian nggak harus stuck di PHP yang nanti terus ya. PHP banyak sekali frameworknya. Yang populer dasar Laravel. Nah, kenapa kalian harus belajar kalau PHP harus belajar Laravel? Nah, itu tadi terkait ke tren bahwa Laravel itu amat sangat populer di dunia sekarang. Mau dimanapun itu pakai Laravel karena apa? Mudah sekali dalam build sebuah aplikasi. Kita bisa dulu saya waktu belajar programming satu buat form login aja bisa sehari. Kalau sekarang 1 jam itu kita sudah bisa satu login autentifikasinya semua, nggak hanya formnya. Gitu. Jadi teman-teman harus PHP saya belajar PHP, dalamin lagi di situ ada CI, ada Laravel, ada Cake segala macam yang kira-kira artinya teknologi ini lebih memudahkan teman-teman adik-adik ini mencari pekerjaan. Terus tadi Python, Python banyak di backend, JavaScript JavaScript juga banyak sekali variannya, ada Node, ada segala macam, ada Next, Angular. Nah, kalian mau spesifik di mana? Mau di front end, back end? Back end Python bisa, kalau Node oke. Jadi harus mulai memetakan saya minatnya ada di mana sih.
Jadi nggak melulu, terus nggak fanatik sama bahasa pemrograman itu. Style masing-masing kita programmer itu pasti berbeda. Dan jangan fanatik dengan satu teknologi. Kalau kita fanatik dengan satu teknologi malah bakal mengungkung kita, gitu. Kita nggak berkembang. Dan di sana itu banyak sekali kebutuhan akan skill yang lebar. Bahkan kalau sekarang ya rata-rata yang dicari full stack, bisa back end, bisa front end. Nah, yang lagi tren juga cyber security ini. Kalau kemarin saya sering lihat di medsosnya SMK, sering banget ya Pak menang di cyber security ya, LKS itu. Sebagai alumni itu saya, wah ya memang harus seperti ini gitu. Jadi kita dikenal punya banyak prestasi. Kenapa cyber security ini sangat penting ya? Karena tadi IT itu sudah menjangkaunya semakin dalam gitu. Kita bisa mengontrol apapun dari smartphone kita. Nah, dari situ artinya semakin rentan individu kita itu terserang secara cyber. Nah, kalian bisa pelajari ini. Kalau saya secara pribadi, karena ekspertis saya bukan ini, saya tidak bisa menjelaskan ini jauh. Cuma ini sebagai gambaran teman-teman bahwa ada opsi peluang karir di cyber security. Nah, yang lebih simpel sebenarnya di data analisis. Data analisis tadi butuh banget ke Python. Python ada Hadoop, ada banyak banget tools yang bisa dipakai untuk data analisis. Karena kita sekarang sudah di era big data, gitu ya. Jadi data analisis itu di setiap perusahaan pasti dibutuhkan. Termasuk saya itu ada di departemen information system dan business analysis, gitu ya. Jadi kerjaannya ya begitu, tiap hari melihat jutaan record data, terus penumpang kereta itu yang paling banyak di jam berapa, di hari apa. Nah, itu kita harus setiap saat memberikan report ke top manajemen untuk menentukan, oh kereta ini harus ditambah jadwalnya atau menggeser jadwalnya di jadwal. Jadi data analisis menurut saya salah satu prospek karir yang sangat menjadikan ke depan. Nah, ini salah satu yang fundamental sih menurut saya untuk networking dan IT support. Sebelum di KCIC, saya di MBK saya membawa beberapa support, tim support gitu ya. Jadi kerjanya sebenarnya simple, cek, update software, install software. Tapi setiap perusahaan sekarang pasti butuh. Memang kalau dari IT support itu memang kita benar-benar jenjangnya memang dari bawah. Tapi ini peluangnya sangat besar dan potensi di top dapat karir yang bagus juga besar. Karena kalau kita ngomongin IT pasti ada networknya gitu. Dan yang lagi booming sekarang adalah cloud computing, karena semua perusahaan besar sekarang itu rata-rata lari ke cloud. Karena kenapa? Karena cloud itu dianggap lebih murah secara maintenance, karena mereka tidak perlu investasi di depan, hanya sebagai biaya operasional tiap bulan gitu ya. Jadi kayak AWS, Google Cloud, Azure, terus kemudian punyanya Alibaba juga ada. Nah itu sekarang hampir semua perusahaan besar menggunakan cloud karena investasinya lebih murah. Nah, sehingga dibutuhkanlah engineer cloud yang bisa memetakan kebutuhan, menghitung seperti itu. Saya sendiri ada beberapa sertifikasi untuk cloud ini gitu ya, karena memang di kantor saya membutuhkan. Nah, untuk meraih tadi kira-kira gambaran tadi karir-karir yang saya sebutkan di situ, adik-adik ini
mulai harus mempersiapkan apa sih? Tentu saja ya di sini gitu ya, formal, pendidikan formal. Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah memberikan banyak materi, tapi tidak cukup kalau hanya mengandalkan dari materi Bapak Ibu guru. Sekarang akses ke informasi itu sudah sangat luas. Jadi pergunakanlah dengan bijak smartphone, akses internet adik-adik untuk mencari informasi, belajar dari sumber-sumber yang bertebaran di dunia internet sana. Nah, karena kita itu profesi sebagai seorang profesional itu butuh sertifikat. Mungkin kalau di SMK itu lulus sudah dapat sertifikat apa ya Pak Agus? Ada yang kayak cyber security, Microsoft atau apa? Oh, dari CCNA ada ya, bagus sekali itu. Nah, yang pertama ditanyakan itu pasti pertama sertifikasinya apa. Kalau network ya tadi minimal ada CCNA. Kalau mikrotik juga ada ya, biasanya kayak mikrotik ya. Nah, itu sudah jadi pegangan utama sekali gitu ya. Pertama karena pasti akan ketika interview ditanyakan punya sertifikasi apa mas, punya keahlian apa, dibuktikan dengan apa. Nah, dengan kalian ambil online course banyak kok yang murah gitu ya. Kalau bisa menyisihkan uang saku sedikit-sedikit itu ikut Udemy paling 100 ribuan gitu ya. Lumayan ilmunya bisa diambil sebelum teman-teman nanti benar-benar harus mencari kerja. Salah satunya juga bisa ikut workshop, bootcamp. Nah, sebenarnya kalau nanti saya coba koordinasi sama satu angkatan gitu ya, yang punya waktu kita bisa bikin workshop kelas gitu di sini ya, gitu. Kita bisa IT camp gitu ya. Itu kayaknya seru deh gitu. Nah itu tadi yang sudah saya sebut, jadi kita harus benar-benar punya self motivated to learn gitu ya, belajar mandiri itu lebih besar gitu. Kalau di dunia IT gitu, meskipun kita duduk di meja, kalau masalah IT kita bisa dapat banyak. Lain dengan teman-teman yang mungkin berprofesi di marketing, berjualan, karena skillnya harus berhadapan dengan orang gitu ya. Kalau teman-teman IT di sini ya berhadapan dengan mesin gitu. Jadi ilmunya jauh lebih mudah didapat dan dipraktekkan dengan simulasi-simulasi ada itu teknologi sekarang. Nah, essential skillnya ya jelas technical skill, kemudian soft skill itu ini juga penting sih. Yang sering dikeluhkan di dunia industri, attitude. Nah, salah satu penilaian interview yang utama juga attitude. Kita ketika dapat pertanyaan bagus, bisa menjawab, hasilnya bagus, tapi cara menjawabnya terus apa namanya, gerak tubuh kita yang kurang menghormati, mimik muka pun gitu. Itu menjadi satu penilaian khusus, karena meskipun kita punya skill set yang mumpuni tapi kelakuan kita tidak bagus gitu. Masuk gitu, betul bisa masuk, tapi pasti di dalam akan menjadi menjadi musuh bersama. Kurang lebih gitu. Jadi selain kalian mengembangkan tadi essential skill yang utama, technical skillnya bagus, ya teman-teman juga harus belajar bagaimana berpenampilan gitu ya, nggak masuk kerja aut-autan. Ya mungkin di status saya pernah masuk lah, ada yang sembarangan, ada yang masuk kantor nggak mandi pun ada gitu ya. Tapi ya itu kan tidak membuat nyaman rekan kerjanya. Saya ingat pertama kali masuk ke Indosat waktu itu adalah dapat pelajaran bahwa bau badan itu juga bisa jadi masalah. Dan kita biasanya nggak sadar loh kalau kita itu bau gitu ya. Karena apa? Karena hidung kita sudah imun terhadap bau kita. Nah makanya
teman-teman juga harus memperhatikan ini penampilan yang sopan, rapi, attitude yang baik, sama senior menghormati, seperti itu. Jadi selain technical skill yang utama, teman-teman juga harus punya attitude yang bagus untuk mudah diterima di lingkungan kerja manapun. Tadi yang seperti saya bilang, IT itu teknologi yang selalu berkembang, tiap detik berubah. Bahkan dulu kalau ngomongin kereta cepat Jakarta Bandung 3 jam, saya kemarin ini dari Klaten malam sampai Bandung jam 5 pagi langsung piket. Terus ada charger laptop saya ketinggalan di Jakarta, saya ke Jakarta dulu, balik lagi ke Bandung, malamnya saya balik ke sini karena udah janji hari ini mau ke sini. Jadi PP Bandung Jakarta itu sudah tidak terasa. Nggak pernah ada yang bisa membayangkan saya kerja di Jakarta, makan siang di Bandung, nanti jam 2 sudah balik lagi di Jakarta. Sebelumnya tidak ada yang membayangkan itu, tapi setelah ada kereta cepat, orang-orang seperti itu polanya, gitu. Jadi bahwa kita harus terus belajar itu wajib. Nggak di dunia IT aja, tapi khusus di dunia IT, setiap kedipan mata itu ada perubahan. Jadi teman-teman tidak boleh pernah bosan untuk belajar, membaca, dan mengamati perkembangan yang ada di luar sana. Nah, saya berikan sebuah contoh gitu ya. Jadi ketika saya di Pasar Jaya, saya membawa ini implementasi SAP. Tadi saya belum singgung ya. Jadi salah satu sistem yang terintegrasi adalah ERP, Enterprise Resource Planning. Salah satunya adalah SAP. SAP ini adalah teknologi Jerman. Banyak juga kalau Microsoft ada Microsoft Dynamics AX, ada Odoo kalau pernah dengar. Nah, karena di perusahaan yang corporate besar itu cenderung menggunakan teknologi yang mahal, saya bilang gitu, walaupun secara fungsi sama, dan untuk prestisiusnya sebuah perusahaan, maka mereka mengimplementasikan Pasar Jaya. Ini case studinya ketika saya masuk di Pasar Jaya, saya harus implementasi SAP ini yang menggunakan waktu itu 4 modul. Jadi modul penjualan, modul keuangan, terus modul retailnya juga ada, kemudian HR-nya. Jadi lumayan kompleks gitu ya. Di sini sampai yang targetnya 6 bulan jadi 2 tahun baru selesai. Dan setelah hampir selesai saya resign. Karena SAP itu sebenarnya ada kepanjangannya, setan aja pusing. Emang benar-benar pusing. Nah ini kalau saya dulu dan sempat terlibat dengan project ini, waktu itu kalau nggak salah nilainya 9 miliar setahun. Lumayan kalau saya dikit-dikit ini lebih ya. Nah, ini juga salah satu. Kalau tadi saya sudah cerita saya sendiri, ini salah satu. Mungkin Bu Neti ingat dengan manusia satu ini. Dulu saya ke sekolahan ketemu Bu Neti ya, sama Rojin untuk minta 3 anak magang di Kementerian Ristek-Dikti. Nah, salah satunya adalah dia. Alhamdulillah bocahnya agak tengil tapi jadi nanti bisa di search itu. Ada 2 namanya Sandi dan satunya Dwiki, datang ke kosan saya bareng kos dengan saya, magang di tempatnya salah satu angkatan saya yang menjadi PNS di Kemenristek-Dikti. Dididik teman-teman TKJ tapi mereka punya keahlian di programming. Jadi sama Mas Sim namanya itu dididik untuk menjadi programmer.
alhamdulillah dua-duanya mengambil jalur yang berbeda. Yang satu karena ingin langsung kerja setelah lulus, setelah magang 9 bulan, mereka kaya karena kan tiap hari diajakin keliling Indonesia, tuh kaya banget itu. Yang satu mengambil jalan beda, satunya Mas Andi itu dia bekerja di Miyako, sekarang aku kayaknya sudah punya posisi jabatan di sana, dan satunya dia nih, dia anak manja nih, berkuliah tapi bikin suatu dengan biaya sendiri hasil magang dia di Kemenristek ini. Jadi bisa banyak makanya jangan menyerah kalau nggak dapat pekerjaan setelah lulus nanti, masih banyak cara jalan lain untuk menjadi sukses. Ketika dia di kuliah di Rusia, di Rusia itu sampai nyambi jadi kurir Shopee Food. Dia cerita bagaimana dia harus berhemat biar bisa bayar kuliah segala macam, dan akhirnya sekarang jadi anak buahnya Mayor Teddy. Iya, ada di Kementerian SNK, jadi di Seknek ya, jadi IT programmer di sana. Alhamdulillah tahun kemarin diangkat jadi PPK. Bawahnya ada Bu, SNK 7 Bu. Jadi teman-teman nggak perlu putus asa kalau nanti setelah dari sini susah mencari pekerjaan, ya pasti ada jalan. Karena tadi makanya harus networking, jangan malu-malu ketemu dengan senior, meskipun Pak Amin sudah sangat senior, panggil Mas, Mas saya butuh kerjaan Mas, gitu. Kalau panggil Mas, kenapa harus panggil Mas? Karena merasa lebih dekat gitu. Kalau panggil Pak, ini memang seumuran bapak saya sih emang gitu, tapi Mas nggak apa-apa, nggak jangkar kalau alumni. Nah, salah satu termasuk setelah saya kerja di kereta cepat dan jadi Sesnek pun saya sempat ngekos bareng berdua biar irit. Tapi setelah dia diangkat P3K agak sombong dia, nyari kosan yang ada AC-nya. Jadi maksudnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa adik-adik di sini peluangnya banyak, tinggal mempersiapkan diri kalian untuk mencapai yang kalian mau gitu ya. Jalannya juga banyak, boleh kalian kuliah dulu, tapi setidaknya tahu kuliah itu jangan karena aku IT ya IT lagi deh, tapi passionnya bener di situ. Kalau passionnya di situ, hobi kayak saya dulu sebenarnya saya belajar telco, saya kerja utama telco, tapi hobi saya programming. Saya belajar programming sendiri di sekolah, nggak hanya Bu Fatimah belum mengajarkan teknik digital ya, ada basic waktu itu kalau nggak salah. Jadi karena hobi programming yang kita belajar programming sendiri, mengembangkan diri sendiri, dan akhirnya itu menjadi jalan karir kita. Nah ini tadi kan ini salah satu pas banget, saya juga nggak nyangka kalau dapatnya adik-adik yang kelas mau magang gitu. Jadi nanti di tempat magang usahakan ya yang maksimal mungkin dicari ilmu apapun gitu ya, dan membawa nama baik SMK 7, karena itu juga menjadi keberlanjutannya besok ada di kelas kalian yang magang di situ. Wah, kalau dari SMK pembangunan SMK Negeri 7 itu anaknya bagus-bagus, punya skill, punya attitude, disiplin seperti itu. Dan dari situ pasti ketika kalian dinilai bagus, udahlah setelah lulus nanti kerja di sini, dan itu kan yang diharapkan. Nah, setelah diterima kan kalian mau kuliah di sini juga udah banyak kampus yang menerima kelas karyawan, jadi jangan khawatir lah, nggak bisa melanjutkan pendidikan. Nah, sebelum sudah mendekati akhir, mungkin ada pertanyaan atau ada apa ya, keluh kesah lah gitu. Kita sama-sama berkeluh kesah di sini. Mumpung ada Bu Guru, ada Pak Agus sebagai kepala jurusan, siapa tahu Pak materinya kurang gitu, komputernya, laptopnya yang bagusan kayak gitu.
Monggo. Ya, silakan teman-teman PPLG Sija untuk bertanya. Pasti banyak banget nih yang mau ditanyakan. Mumpung ada kakak alumni nih, Mas Santai Aji. aja, santai Iya. aja, nggak usah formal-formal. Tanya apa aja boleh. Monggo. Ya, ada. Tadi salah satu yang disebutkan ada cyber security ya Mas. Iya, Nah, kebetulan di jurusan ini beberapa kali mendapatkan gelar juara LKS nasional untuk cyber security. Nah, di tengah-tengah kita ini juga sudah ada peserta LKS cyber security. Coba sih Bukti, apa yang paling kamu ketahui tentang cyber security yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aji Bangkit? Silakan. Monggo, saya juga perlu share itu nggak harus saya yang share. Adik-adik ini juga mungkin pengalamannya di satu titik tertentu itu lebih bagus. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Mas. Mas. Tua banget saya kalau Pak. Ya, terima kasih Mas Aji sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi mungkin sharing aja ya. Ini kayak saya penasaran gitu kalau semisal di kayak sistemnya pemerintahan tuh kira-kira isu cyber security yang sering terjadi itu apa ya? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab dulu. Maksudnya saya sepengetahuan saya gitu. Saya beberapa kali di Kementerian Ristek Dikti, terus di Pemprov DKI, juga BUMN. Masalahnya sebenarnya klasik sih, sama. Kita punya keterbatasan, ada aturan-aturan gitu ya yang tidak boleh menggunakan penyimpanan data yang di luar Indonesia. Ya kan seperti itu. Sedangkan yang di luar Indonesia itu kita udah pasti bagus gitu kan. Nah, alhasil kita bangun sendiri kayak Pemprov DKI, kita punya data center sendiri di Balai Kota itu di lantai 3, gede banget. Masalahnya apa juga? PNS-nya kita punya yang punya skill set seperti itu. Mohon maaf ini ya Pak, bukan saya merendahkan PNS, cuma karena memang cenderung ke administratif, akhirnya di pihak ketiga kan lagi ya. Nah ini kan masalah sebenarnya. Yang bisa akses ke semua data kita itu adalah orang-orang yang di luar pemerintahan. Seperti itu gitu. Kalau ini di salah satu instansi yang saya lihat sendiri gitu. Kalau di BUMN kebetulan dulu saya di kepala bidang IT kan, jadinya saya bersyukur sekarang saya bersyukur nggak tahu juga gitu. Jadi ya standar. Akhirnya apa? Gitu. Jadi butuh teman-teman seperti adik-adik ini yang punya mungkin lebih jauh dari kayak saya gitu ya, mau belajar cyber security bisa gitu, tapi terlambat. Ya saya mending hire junior-junior yang lebih expertise. Saya punya paham konsep, saya nggak mau ini sudah mikirin kamu gitu ya. Ya jadi seperti itu. Makanya peluang-peluang ketika punya prestasi yaitu udah satu, ibaratnya seperempat lah kaki itu udah punya modal bisa masuk ke dunia ke industri itu lebih mudah. Jadi setiap saat harus belajar, membaca, itu kunci utama kita berhasil dan survive di dunia IT. Monggo kalau ada lagi saya catat dulu, nanti ada hadiah khusus untuk yang penanya pertama. Oh iya, bagi penanya ada hadiah loh ya, ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya silakan, ada yang mau bertanya? Tadi juga ada networking and IT support. Ini di sini ada beberapa ahlinya nih yang minatnya di bidang networking dan IT support. Ada yang mau ditanyakan? Quote yang saya garis bawahi, menarik sekali kalimat dari Mas Aji Bangkit tadi adalah, dalam dunia IT setiap kedipan mata adalah perubahan. Jadi ketika kita sudah nyemplung di dunia IT, mau nggak mau kita harus terus belajar ya Mas. Belajar sepanjang hayat, karena setiap detik, setiap saat pasti ada sesuatu yang baru.
Dan juga ini ada beberapa anak yang sedang lomba Samsung apa namanya? Samsung Innovation atau apa ya? Nah, ya. Dan itu lebih ke pemrograman. Saya mau mendekat ke cewek deh. Nah, coba ini, Fariha. Kamu salah satu peserta kan? Coba dong tanya tentang pemrograman. Tadi Mas Aji Baken juga menjelaskan tentang pemrograman. Silakan. Boleh, silakan apa aja, selama saya bisa jawab, saya jawab. Permisi Mas, perkenalkan nama saya Fariha Nadobaza dari kelas 12 IJ 2, izin bertanya. Untuk dari tadi saya menyimak presentasi dari Mas Aji Bangkit itu yang tadi tentang kisah hidup yang dari 2001 sampai 2024 itu pindah-pindah perusahaan. Kalau menurut Mas sendiri itu ada nggak sih tantangan yang dihadapi? Pasti banyak banget. Nah, yang paling membekas itu apa Mas? Dan mungkin bisa sharing solusi biar kita depannya bisa lebih siap untuk kerja di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, sebenarnya kisah hidup saya itu nggak harus ditiru ya. Maksud saya, ya kalau sudah punya stable job, ya kenapa harus pindah? Kalau saya, kenapa pindah-pindah? Ya tentu nyari gaji yang lebih gede. Satu itu. Cuman memang saya sendiri itu trauma dengan zona nyaman. Saya 9 tahun di Bakti Telekom itu udah hidup nyaman sekali, bekerja dengan waktu yang amat sangat fleksibel. Saya bisa menentukan waktu kerja saya sendiri. Saya bisa ternak lele. Iya, jadi bisa mengembangkan bisnis yang lain gitu ya. Cuma ternyata perusahaan sebesar itu yang dipunyai waktu itu triliuner Indonesia, orang terkaya nomor 9 di Indonesia, itu aja bisa bangkrut gitu, bisa kolaps karena kesalahan strategi dalam berbisnis. Nah, dari situ saya dari 2016 itu kan nggak lama lah, 2 tahun pasti saya pindah, yang minimal 6 bulan. Nah, sebenarnya yang dicari adalah satu, kemapanan, kenaikan gaji. Kalau kita di satu tempat selama 1 tahun, 2 tahun tapi tidak ada karir yang jelas, ya kenapa kita harus stay gitu. Untuk menaikkan gaji yang paling cepat ya jadi pindah kerja, minimal 30% udah pasti tuh naik gitu. Dengan catatan skill set kita juga tambah ya, bukan hanya itu aja. Tapi ini bukan ditiru ya, maksud saya ya kalau udah jadi PNS ya udah ngapain pusing-pusing sih gitu, itu juga udah jadi calon mantu idaman kan. Nah, kalau udah di BUMN, apalagi sekarang BUMN gajinya aduh gila-gilaan ya. Kalau udah nyaman di situ ya silakan. Tapi intinya yang kita cari itu bekerja itu satu, kalau saya kebermanfaatannya kita di perusahaan itu seperti apa? Peran kita terhadap profit atau keberlangsungan perusahaan itu seperti apa sih? Apakah kita cuma menjadi orang yang sebutir debu gitu kan? Nah, kalau bisa kita berkontribusi, ya itulah yang dicari. Saya sendiri seperti itu. Saya di Kemenristek waktu itu membantu Mas Rajin itu sebagai tenaga ahli. Saya merasa ekspertis saya dipakai, membuat aplikasi yang dipakai seluruh dosen di seluruh Indonesia gitu. Waktu itu untuk pendaftaran di Pasar Jaya saya berhasil implement itu. Walaupun kenapa saya resign dari situ, sebenarnya nyaman dan saya berkontribusi, tapi karena tadi itu toxic, tempat kerja yang sangat-sangat tidak nyaman. Di demo teman-teman sendiri gimana rasanya gitu kan, ya udahlah saya pindah. Tapi intinya adalah setiap karir, setiap tempat kerja itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Ya kita harus bisa blending. Kalau mau tetap di situ, ya kita jangan melawan arus, tapi juga jangan mengikuti arus. Tapi kalau sudah
Daripada saya tiap hari capek menghadapi orang-orang seperti ini, saya pergi saja. Jadi it's okay gitu. Jadi kuncinya zona nyaman itu sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat gitu. Jadi kita harus setiap kali di tempat yang baru beradaptasi, kalau bisa mencari satu skill set yang baru. Jadi setiap hari kita bertumbuh. Itu sih. Semoga memuaskan Mbak Fariha ya. Oh siap, makasih Mbak Dugem ya, hati-hati. Monggo. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, Wawan. Monggo. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nahwa Hardian Asuki Putra dari 12 Cijajua. Mohon izin bertanya Mas. Silakan. Saya kan tadi mendengar soft skill-nya Masnya kan, cara berbicara Masnya itu kan sangat bagus. Nah, soft skill ini kan berbeda dengan skill teknis ya, yang bisa dipelajari dari mana saja dan tertulis. Nah, ada tips nggak sih buat kita belajar soft skill sampai bisa ke levelnya kayak Mas Aji ini? Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri sebenarnya bukan belajar. Kalau ngomong ya, masalah ngomong itu bukan belajar gitu ya, tapi karena keadaan aja dipaksa tiap harus meeting, harus presentasi, ya akhirnya mau nggak mau kita ya lihat aja sekarang banyak tutorial di YouTube, di media sosial. Tapi sebenarnya itu karena pengalaman aja sih. Saya yakin nanti setelah terjun itu ya banyak. Kebetulan waktu dari STN juga udah sering ikut lomba pidato, jadi agak-agak lumayan masih inget-inget lah gitu teknik-teknik dasarnya. Tapi intinya itu sekarang belajar itu dari mana saja. Kalau saya kebetulan seneng banget nih ngomong di depan-depan ini, di komunitas. Saya ikut komunitas PHP Indonesia. Kalau teman-teman tadi yang belajar PHP, saya di Klaten dulu sempat jadi pengurus, hampir tiap minggu ngasih materi ke teman-teman yang adik-adik yang masih belajar. Jadi dari pengalaman kita bisa ini. Dan saya percaya kalau setiap kita berbagi itu ilmu kita itu nggak berkurang, tapi justru semakin melekat gitu ya, nggak akan lupa gitu. Jadi mulai belajar sharing aja, nggak masalah ilmu kita secetek apapun, yang kita bagi itu pasti bermanfaat bagi yang lain. Gitu sih. Terima kasih ya sudah bertanya tentang itu, padahal saya nggak merasa bagus-bagus sama tadi Mbak ini. Saya masih deg-degan gitu ya. Apalagi sama sesama-sama senior di sini. Terima kasih. Ada lagi? Masih ada waktu kurang lebih ya 10 menit lah. Masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya yang tanya tadi. Iya sih. Ya, bagus. Oke. Saya menyiapkan pertanyaan. Mas Haji boleh tanya ya? Ya silakan. Pengen ketemu. Terima kasih atas sharingnya Mas untuk motivasi siswa-siswa kami di situ. Saya setuju dengan yang disampaikan Mas Haji tentang soft skill itu seperti Wawan. Jadi saya tak peduli sekali. Anak-anak sekalian, ini banyak catatan di sini ya. Anak-anak sekalian, coba perhatikan dulu. Ini kayaknya kalian kurang konsentrasi ya. Umum ini biasanya ngelatih konsentrasi. Dan coba semuanya, kalau saya bilang SMK 7, kalian jawabannya apa? Mau dijawab apa ini? SMK 7 kalian selama belajar di SMK 7 asik gak? Asik, oke. Kita jawab SMK 7 asik ya. Termasuk Mas Haji ini alumni dari SMK 7 juga orangnya asik juga kan? Oke, SMK 7 asik. Pakai ekspresi dong. Ayo semuanya, SMK 7 asik. Oke, jurusan kita karena kalian kelas 12 sudah langsung konsentrasi berarti CJ ya. Kalau saya bilang CJ berarti Jos, ya kan? Nanti biar kalian Jos seperti Mas Haji gitu, kan? Oke, CJ SMK 7
jawabannya 7. Oke. Setuju? Sepakat? Kesangka 7? Sijak? Oke. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang jos, yang hebat. Ini ada Pak Josti di sini ya kan. Bisa mencontoh seperti Mas Haji ini. Anak ini yang bicara Mas Haji sendiri, pengalaman dari puluhan tahun ya Mas. Soft skill di industri nomor 1, ya kan, di situ. Attitude di situ. Kalian sebentar lagi 1 Mei akan ke industri. Makanya mulai kita tanamkan dari kemarin. Sebenarnya saya sudah mulai bergerilya di kelas yang saya ambil. Kebetulan saya ngajar di kelas 10 dan 11. Mulai kita tanamkan untuk soft skill. Kita tanamkan betul. Masih ingat dari pertama kalian masuk di semester genap, kalian upacara di situ, pembina upacara nyampaikan tentang 7K. Untuk anak Indonesia hebat, 7K-nya apa? Ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nomor 1-nya apa? Bangun pagi, beribadah, bermasyarakat, olahraga, apalagi Tuhan belajar. 5. Masih ada lagi kurang 2. Tidur cepat. Oke, kurang 1. Iya, yang kemarin kalian udah dicoba itu loh. Dan yang di depan kalian ini kan juga makan berisi toh. Itu masa itu. Jadi itu nanti yang mulai kita tanamkan, sudah kita coba untuk di kelas 10, kelas 11 sudah saya kawal. Karena saya tidak ngajar kalian, saya akan lama nggak ketemu kalian kan di situ. Ya masuk kelas karena jam saya habis di kelas 10 sama 11 untuk meletakkan fondasi dasar di situ. Menjelang ini nanti saya di bulan Februari ini saya agendakan untuk masuk ke kelasmu. Nanti saya minta janjian teman produktif di situ untuk mengintenskan tentang soft skill kalian seperti yang ditanyakan si Bapak tadi di situ. Jadi kita akan kawal untuk 7K-nya itu yang menjadikan kalian betul-betul nanti akan menjadi apa? Anak Indonesia hebat. Sudah kita rancang juga untuk berolahraga senam pagi. Itu nanti kalau sebelum pelajaran tahu ada senam yang khusus itu menjadikan kalian anak Indonesia hebat. Senam apa? Senam anak sehat, senam Indonesia hebat. Sudah mulai ya belajar olahraga ya? Belum. Terutama ketua kelasnya harus hafal duluan karena nanti akan campaign. Jam pertama produktif dari Senin kalau nggak ada wawancara, hari Selasa, hari Rabu sampai hari Jumat itu nanti kita awali senam dulu di situ. Kemarin udah kolaborasi dengan Boneti ya. Oke, Mas Haji, dari soft skill itu ada tadi yang menarik Mas Haji. Coba kalian perhatikan. Tadi Mas Haji menyampaikan tentang SAP ERP. Itu hal-hal yang baru. Mas Haji juga menyampaikan tentang Laravel. Kenapa nggak ada nyebut Laravel lagi? Misalnya, sudah ada yang belajar Laravel? Itu kan jadi. Ayo nggak usah malu-malu. Ini pura-pura. Ya saya percaya juga belajar juga Ya. Laravel ternyata penting dibutuhkan. Ini sekalian kita sinkron untuk materi pemrograman di Bu Nisa ini yang mengampu di pemrograman sama Pak Yus kelas 11 dan 12-nya. Oke, hal baru SAP ERP. Ada yang penasaran tentang itu? Penasaran masih? Padahal boleh ngomongnya udah sampaikan tadi loh. Mungkin karena baru ya gitu dan masih belum terbayang jadi bingung. Iya, tiap kedipan mata itu ada perubahan itu. Sekarang apakah saya sudah baca tadi review sekilas tentang PSP sama ERP di situ ada kaitannya karena SAP dulu terkenalnya SAP ya Mas. Itu
sipil di situ. Jadi saya orientasi ternyata di dunia IT, di analisis data analis di situ sangat diperlukan sekali. Nah, ini mungkin Mas Uci ngomong pas ketemu juga di bidangnya itu spesialis. Nah, nanti lain waktu mungkin detail ke situ Mas. Ya, itu karena kedepannya kalau kalian menguasai itu, saya yakin nanti kalian akan menjadi anak hebat dan juga dapat posisi yang hebat seperti Mas Haji di situ. Kalau memang nanti itu, ini masukan untuk kami Mas, itu memang nanti bagus, nanti kita akan sinkronkan dengan kurikulum kita. Jadi mulai kita paling enggak kenalkan di desa itu tentang SP dan IRP. Itu mungkin masih yang bisa saya tanyakan. Mumpung anak-anak di sini masih ada waktu kalian untuk belajar ke situ di 2 bulan ini sebelum magang. Terima kasih bisa kasih gambaran dan semangat detailnya tentang SP sama IRP. Lain waktu kalau ada waktu kita akan sinkron ke. Terima kasih. Ya, saya tambahin sedikit aja karena tadi disinggung ya. Jadi SAP itu adalah sebuah produk. Cuman yang perlu mungkin Pak Agus yang perlu dipelajari adalah ERP-nya. Jadi konsep dasar dari Enterprise Resource Planning. Gitu ya. Jadi banyak banget produknya kayak Odoo itu web base-nya Python tadi kalau yang ada yang sudah belajar Python itu lebih customable. Nah kalau SAP ini cenderung lebih kaku karena dia udah dicetak sedemikian rupa. Tapi yang perlu kalian tahu dan kalian yang bisa menjadi kalian semangat belajar SAP, seorang konsultan SAP untuk modul apapun dibayarnya per jam. Dan tahu nggak berapa rate-nya untuk per jamnya? Murah aja, cuma $50 US per jam. Jadi kalian datang nih ke kantor, ngobrol sebentar, 8 jam kali $50, $400 US kali 15.000 aja udah berapa? Gitu. Sayangnya saya sebagai spesialis di situ gajinya tetap bulanan. Jadi peluangnya banyak, jadi nggak harus masuk di dalam perusahaan, tapi bisa jadi konsultan dan duitnya lebih besar. Secara teknologi juga pasti lebih mendalam. Kalau saya hanya secara konsep, secara detail untuk kan SAP dia punya bahasa pemrograman sendiri, namanya ABAP. Ya kalau jadi ABAPer juga jelas mantap juga duitnya. Saya minta training aja nggak dikasih, takutnya keluar katanya kalau habis dapat training apa. Jadi di SAP ada banyak sub-subnya, jadi ada ABAPer, ada basis itu adalah yang operasional hari-hari, ada juga fungsional konsultan. Jadi misalnya modul FICO adalah Finance and Controlling, jadi nanti orang-orang yang berbasis akuntansi itu bisa jadi konsultannya untuk fungsional. Tapi orang IT juga nggak masalah. Jadi IT itu memang perlu, tapi IT itu kurang lebih seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu adalah IT gitu. Ya ilmu sebenarnya ya misalnya keuangan ya pasti di akuntansi. Akan sangat beruntung kita menguasai akuntansi juga menguasai IT. Kita bisa bikin sebuah sistem yang powerful karena kita paham seluruh keuangan dan seluruh IT. Jadi kita bisa mendesain sendiri sistem yang berbasis itu. Kayak misalnya ada bangunan tadi karena disinggung bangunan, yang tahu detail pembuatan RAB ya teman-teman sipil. Orang IT ya tahunya bikin program. Kalau nggak ada ilmunya sipil, ya kan kita pasti akan bertanya ke teman-teman sipil. Jadi maksudnya kita di IT itu adalah bahasa. Jadi kalau bahasa ya kita harus bisa menguasai sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi semakin banyak tahu ya semakin peluang IT kita, pengetahuan kita lebih terpakai.
Itu Pak, mungkin nanti next time untuk lebih detail mungkin kita bisa. Tapi mungkin di sekolah bisa disinggung dulu masalah ERP, jadi biar nggak terlalu ini ya. Karena ERP luas banget, semua butuh ERP. Pabrik sekalipun pabrik butuh ERP karena justru mereka perencanaan bahan baku mulai dari terus produksi itu kalau punya ERP siklusnya akan komplit. Pembelian material sampai jadi produksi dijual segala macam itu bisa tercatat. Gitu. Kalau konsep dasarnya ERP adalah memang buat sebuah perencanaan sistem. Itu Pak Agus, matur nuwun sekali kalau nanti ada waktu kita bisa diskusi. Itu mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi saya cukup atau boleh namun sebelumnya Bukan saya. pengumuman untuk anak-anak yang mengikuti program karir anak, silahkan bila mau meninggalkan ruangan ini karena kelas industri akan segera dimulai. Mohon maaf ya Mas Adi Bagit, kami izin untuk Ya, anak-anak karir ya, anak. Ya, silakan. silakan Wawo dan teman-teman, silakan boleh menuju ruang networking. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan dari Bu Neti. Monggo Bu. Terima kasih Mas Haji. Saya nunggu anak-anak itu bertanya tapi kok nggak ada yang bertanya. Karena waktunya berada habis, jadi satu Mas, karena saya di sini hanya menginginkan anak-anak kami itu nanti bisa masuk ke industri-industri yang sangat bagus dalam praktek kerja. Ya, kalau praktek kerja di tempat bagus, saya yakin nanti juga saat dia keluar dari praktek kerja bisa mendapatkan tempat yang bagus karena sudah memiliki bidang keahlian tertentu. Nah, ini pertanyaan saya, apakah ada kesempatan ini kita magang di KCJ? Kalau memang ada kompetensi atau kalian apa yang dibutuhkan untuk anak-anak kami supaya mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan sini banyak cewek juga. Nah, memungkinkan nggak untuk anak-anak yang cewek ini seandainya bisa diterima magang di KCJ, atau Mas Haji punya referensi yang lain? Terima kasih. Baik, menambahi Mas, karena anak-anak ini nanti bulan Mei akan mulai PKL di industri, juga mohon tips dan triknya. Gimana sih biar, karena selama ini yang dikeluhkan oleh industri adalah kemampuan berkomunikasi dan juga berinisiasi. Tadi yang Mas Aji Bagit sampaikan bahwa ketika kita bekerja di dunia IT hanya perlu duduk di depan meja aja maka uang itu akan datang. Nah, masalahnya adalah komunikasinya jadi kurang gitu. Nah, bagaimana itu tips dan triknya PKL tentang juga keterampilan berkomunikasi, keterampilan berinisiasi, lalu tips dan trik yang lain. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, menjawab Bu Neti dulu. Kebetulan KCIC itu terbuka sekali untuk magang, mulai dari SMK sampai kuliah. Cuma untuk detail ini karena saya mesti bertanya ke HR atau mungkin bisa langsung nanti bersurat, karena saya lihat terakhir ini ada 90 anak magang dari Telkom University. Sebelumnya ada anak SMK di Jakarta, saya kurang paham, tapi di bidang departemen lain ya saya kurang tahu, tapi ada anak SMK yang magang. Artinya memang KCIC terbuka luas untuk teman-teman magang. Tapi untuk khusus IT nanti saya coba ini, karena di tempat saya punya anak magang 4 yang saya juga bingung mau ngajarin apa gitu ya, karena udah Telkom University loh gitu, tapi saya tanya bisa apa, jawabnya masih gini,
ini kalau Pak Abdul belum tahu. Biasanya belajarnya apa? Programnya apa? Saya pakai Laravel Pak. Oke. Database-nya belajarnya apa? Saya database-nya PHP MyAdmin. Udah saya mau jidat dulu. Ada yang tahu database PHP MyAdmin di sini? Nah, gitu kan. Seperti itu. Jadi dia membedakan tools aja dengan database-nya DBMS-nya aja masih miss gitu loh. Saya harus mulai dari mana? Nah, saya nggak mau nih nanti anak-anak SMP malah lebih parah nih dari anak-anak kuliah. Harusnya kan mereka lebih ini ya gitu. Jadi intinya sih kalau menjawab Bu Neti nanti mungkin secara prosedurnya bisa bersurat ke HR karena HR yang menentukan. Dan mohon maaf Bu, yang saya tahu kalau saya tanya mereka nggak dapat uang saku. Sayang sekali tahun ini, tahun kemarin masih dapat. Tahun ini nggak dapat, padahal ya lumayan lah Bu. Dan biasanya uang makan sama uang saku walaupun nggak besar, kan lumayan ya kalau ada yang lebih jauh gitu kan, lumayan buat subsidi ngekos yang cukup mahal kan di sana. Nah, cuma tahun ini karena kebijakan manajemen ya mohon maaf kalau keterima cuma ya jadi nggak ada uang saku. Cuma nanti saya coba tanyakan dulu untuk prosedurnya seperti apa, nanti saya kontak Ibu Neti ya kalau harus bersurat atau gimana. Kalau yang magang teknologi industri juga cukup lama 9 bulan. Jadi menurut saya nggak masalah kalau kita kan minimal harus 9 bulan gitu. Jadi aman kalau masalah waktu. Nanti bisa di saya di departemen saya atau di departemen ada IT office. Jadi ada banyak IT-nya kita mungkin justru bisa jadi operasional kereta gitu. Kayak gitu kan ada signaling, ada teleponnya juga. Gitu. Mungkin bisa ditempatkan di situ. Kalau potensi magang listrik kalau teman-teman main. Nah kalau tip dan trik tadi, ya ini udah lama banget saya agak lupa ya. Dulu benar-benar kami datang ke Indosat setiap batch itu 5 orang kalau nggak salah ya dulu ya 5 orang. Nah benar-benar orang kampung belum pernah ke Jakarta, datang ke Jakarta kemana juga nggak tahu. Tapi untungnya ini tadi kalian harus benar-benar apa ya networking gitu loh, gitu, dijaga gitu. Di sana karena kita punya senior, ya Mas tolong jemput, kita nggak tahu jalan. Waktu itu ada Mas Indi kalau nggak salah ya Indi di Indosat waktu itu. Jadi dijemput dari stasiun kita jalan, naik lift juga baru pertama kali itu naik lift, masuk ke gedung besar gitu. Nah di situ memang akan diajari pada waktu itu karena program Indosat itu sangat terstruktur ya. Jadi sebelum kita ditempatkan di tempat kerjanya ada orientasi dulu. Jadi masalah attitude, masalah penampilan dan segala macam. Nah kalau saya yakin nggak semua seperti itu. Kalau adik-adik nanti ditempatkan di tempat yang atasannya itu cuek, ya nggak masalah gitu. Tapi kan pasti ada tas. Misalnya nggak dikasih tas, ya inisiatif aja bertanya, Pak, saya bisa ini loh, ada nggak kerjaan yang untuk saya? Misalnya biasanya yang namanya juga orang saya kerja gitu, terus ditanya gitu pasti agak ini dulu gitu kan. Nah lihat itu pentingnya, lihat momen, lihat dulu yang mau ditanya itu lagi bad mood apa enggak nih gitu. Kalau lagi baik tanya, pasti kok dikasih tahu walaupun tidak detail ya. Nah ini yang kalian harus, tadi saya bilang budaya membaca, mencari tahu sendiri. Di industri itu udah pasti begitu. Karena meskipun kita rekan sebelahan, ya kita dalam karir bersaing gitu. Tapi bukan berarti harus bermusuhan. Jadi kalau saya pribadi kalau nanya ya pasti saya kasih tahu, karena saya percaya tadi kalau kita membantu ya pasti baliknya kita lagi. Nah kalian nanya mesti kalau nggak ada jawaban detail cari tahu, nanti jangan malu-malu berbuat salah. Yang penting mau bertanya, terus mau belajar, terus yang dikasih tugas kerjakan sebaik mungkin. Terus yang pertama tadi itu disiplin gitu. Kalau dulu
saya masuk sini ya pertama ya disiplin banget. Saya termasuk yang nggak disiplin karena saya suka telat. Saya dipanggil berapa kali sama mereka. Kalau dulu jam 7 lebih, jam 7 kurang belum masuk, pintu belakang sudah ditutup. Kemana saya main PS, diganggu itu, dan begitu. Tapi itu dari situ, oh iya ternyata kenapa kita harus disiplin? Ya pas kerja itu baru benar-benar rasain. Ya kalau telat 5 menit enggak sih, enggak boleh sih masuk, tapi nggak dapat uang makan. Ya ancaman yang itu lebih serius gitu. Nanti kalau ada ini sudah masuk ke dunia kerja, dipotong 100.000 itu rasanya aduh. Jadi tadi yang pertama jangan malu bertanya. Kalau atasannya atau mentornya nanti cuek, ya tempelin terus saja. Nggak melulu kalian harus bertanya masalah kerjaan. Bisa ngobrol santai dulu, pendekatan personal gitu. Jadi jangan selalu dibebani dengan pekerjaan. Nanti kan mereka juga ada pekerjaan yang harus mereka target yang harus mereka selesaikan. Intinya itu sih, sama ya behave. Pokoknya kita tahu tempat, tahu waktu, kita boleh bercanda, kita boleh serius. Nah itu menurut saya yang harus kalian sendiri gali, karena situasinya bisa berbeda di satu tempat lain, di tempat yang lain juga. Itu mungkin Bu kalau pengalaman dari saya. Oke, matur nuwun. Iya. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Haji Bangkit, informasinya, paparannya sangat membantu memberikan arahan yang bagus sekali untuk adik-adik di jurusan PPLG Sija. Sebelum kita tutup, ada foto bersama dulu dan saya juga ingin menyapa alumni-alumni yang sudah hadir di tengah kita. Bapak Kusnali, selamat datang, selamat bergabung, dan yang juga guru di sini yang sudah purna. Kemudian Pak Bambang, Bu Jati, mohon berkenan untuk ke depan, kita akan berfoto bersama. Anak-anak silakan berdiri di situ saja, berdiri kemudian menghadap ke sana ya untuk berfoto bersama. Iya, silakan. Bu, tadi yang bertanya. Oh iya. Walaupun nggak seberapa ini nilainya, tapi mudah-mudahan ya. Ini sebenarnya saya beli untuk anak saya, tapi anak saya nggak tertarik. Oh gitu. Boleh ke depan Bekti untuk menerima dan difoto oleh Pak Boy. Silakan. Bekti dan juga pertanyaan kedua Farika. Iya, Farika silakan Farika. Mau yang mana? Foto dulu. Ya, terima kasih. Kemudian Farika. Oke, selanjutnya foto berdua dulu, sebentar Farika yang menerima hadiah berfoto berdua dulu. Ya. Bersama dengan alumni yang lain boleh? Silakan menjadi, silakan mendampingi, silakan Pak Mustari, silakan bergabung. Iya. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan berfoto bersama. Anak-anak tetap posisi berdiri ya. Di sini menghadap ke sana aja. Iya. Silakan Mas Aji bisa di tengah didampingi oleh Bapak Ibu alumni dan juga guru-guru PPLG Sija. Pak Yos, silakan Pak Yos. Bu Jati jangan di belakang, ayo maju ke sini. Iya. Enggak di tengah, sebagai pemateri dia. SMK
SM47, gaya SM47. Oke, gaya bebas. Silakan gaya bebasnya seperti apa? Oke, cukup ya? Ya, cukup. Anak-anak silakan duduk kembali. Setelah ini kita penutupan. Colokan biasa wae, saya colokan biasa yang penting yang penting 10 ampere nggih bisa. Satu pas kecil aja. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak berbagai sija, kami haturkan terima kasih banyak kepada kami Stembang atas programnya yang sangat menarik. Semoga kami Stembang selalu solid dan program-program seperti ini selalu kami nantikan, dan juga program-program yang lain yang bermanfaat. Oh iya. Selanjutnya berakhir sudah acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan juga memberikan wawasan, inspirasi, terutama untuk anak-anak berbagai sija yang sebentar lagi akan magang. Kemudian nanti magangnya juga tentu membutuhkan yang namanya technical skill dan juga soft skill yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aji Bangkit. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Aji Bangkit, kepada Pak Amin Mukhlis, kepada alumni Stembang yang sudah hadir pada hari ini, Pak Kusnali, Pak Sugeng Utoy yang tadi sudah meninggalkan ruangan lebih dulu ya, kemudian Pak Bambang dan juga Bu Jati. Semoga sehat selalu menyebarkan. Oh iya, Bu Jati juga alumni, tapi kan masih sehari-harinya bersama kita ya. Hari ini datang sebagai guru, bukan sebagai kami Stembang. Iya, semoga sehat selalu dan terus menjalankan program-program yang bagus seperti ini. Baik Bapak Ibu dan anak-anak, tiba kita di akhir acara. Marilah acara ini kita tutup dengan penuh rasa syukur, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami persilakan kembali ke ruangan. Jangan lupa kardusnya dibawa dalam keadaan kosong maupun isi. Silakan dibuang di tempat sampah. Kursi tolong dirapikan kembali ya. Kursi tolong dirapikan. Jangan sampai ada barang yang ketinggalan. Sampah-sampah juga tolong dibawa